Saya Budi Utami akan mengerjakan PR paralegal Sabtu tanggal 14 September tentang dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang di pengadilan terkait dengan para tindak pidana narkotika, gugatan sederhana atau ban prestasi, penceraian dalam Islam, gugatan tata usaha negara PKPU, dan permohonan kepailitan. Ya, dasar dari sidang gugatan ini sebenarnya paralegal itu ada dua macam ya. Paralegal mandiri, yaitu yang didirikan oleh paralegal tanpa diawasi oleh advokat, di mana paralegal ini bertugas untuk membantu administrasi dan teknis dalam hukum, namun tidak boleh memberikan nasihat hukum maupun mewakili klien dalam pengadilan. Sedangkan paralegal itu juga bisa bekerja di bawah advokat. Artinya paralegal menjadi staf advokat, membantu tugas dalam mempersiapkan kasus, penelitian hukum maupun tugas-tugas administrasi. Walaupun di bawah advokat, paralegal ini pun juga tidak berhak untuk memberikan nasihat hukum maupun mewakili klien di dalam pengadilan. Nah, perbedaan sidang gugatan antara sidang narkotika, kemudian gugatan sederhana, terus ban prestasi, paralegal perceraian Islam, paralegal gugatan tata usaha negara, dan perselisihan hubungan kerja itu tergantung dari tahapannya ya. Ada untuk narkotika itu diawali dari misalnya ada DPO yang diduga sekali dia sebagai pemakai ataupun pengedar ya, maka seketika juga si penyelidik itu akan segera menangkap DPO-nya ya. Apabila kemudian terbukti di dalam sidang ada terduga benar bahwa yang bersangkutan itu adalah pelaku atau pengedar, maka tahapan pertama tadi akan dilanjutkan dengan tahapan kedua, di mana tahapan kedua ini adalah tanggapan dari pihak tergugat yang akan ditingkatkan ke penyidikan bahwa dia sebagai pengedar atau pemakai narkotika. Nah, sedangkan ketika pada sidang gugatan sederhana, apabila sidang yang pertama ini misalnya pada kasus orang saling meminjam, anak orang yang meminjam yang tidak menepati janjinya, maka ketika pada tahapan pertama ini si tergugat sudah terbukti dan mengakui bahwa dia sedang dalam proses peminjaman berpiutang, maka pada tahap kedua sudah bisa diputuskan. Akan tetapi untuk yang sidang sidang yang ketiga tadi, perceraian Islam ya. Untuk perceraian Islam masing-masing tergugat mengajukan, misalnya suami dan istri mengajukan apa penyebab terjadinya perceraian itu. Kemudian pada sidang kedua dilakukan konfrontasi bagaimana tanggapan dari si tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh pasangan hidupnya. Nah, apabila kemudian tahapan ketiga si tergugat maupun penggugat itu sudah ada kesepakatan, maka sidang ketiga ini pun juga sudah dapat diputuskan bagaimana kelanjutan dari perceraian itu ya. Nah, sebenarnya pada tahap kedua itu ada, pada perceraian Islam ini ada proses untuk BP4-nya ya, untuk mengajak bagaimana apakah dia bisa kembali rujuk. Akan tetapi kalau tidak, maka pada sidang ketiga sudah bisa diputuskan. Sedangkan untuk gugatan perselisihan hubungan kerja, apabila si pihak yang penggugat, katakanlah ini adalah pekerja, itu merasakan ketidakadilan terhadap apa yang dilakukan oleh pengusaha, maka akan dilakukan sidang tahapan pertama itu adalah ketidakcocokan hasil keputusan pihak perusahaan terhadap
tindakan PHK yang dilakukan. Maka pada tahapan kedua pihak mediator itu akan mencoba memberikan solusi ya, bagaimanakah tanggapan pengusaha terhadap gugatan dari pihak buruh atau pekerja. Nah, tahapan ketiga di dalam sidang ini bila mana hak penggugat itu sudah bisa dipenuhi oleh tergugat atau pengusaha, bisa jadi kesepakatan itu terjadi. Namun apabila ternyata kesepakatan yang diharapkan terjadi tidak mencapai titik temu, ya, misalnya ganti tunjangan ataupun gaji yang selama beberapa bulan tidak diberikan, maka sidang gugatan ketiga ini akan terjadi gugatan balik ya dari penggugat hingga kemudian ditemukan kesepakatan. Bila mana kesepakatan terbentuk, maka pada sidang keempat ini baru sudah diputuskan. Ya, sementara itu yang saya pahami terhadap materi keempat ya, Sabtu 14 September. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.